Saya mau baca. Baca. Astagfirullah, astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lahnatin wa lahdatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika kain aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wal nafa wal intifa wal mudhaqarati wat tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wad du'a ila al-huda wad dalata al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kayfan nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqrahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma akrihna binuril fahmi wa akhrijna Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumati wahmi waftah lana abwaab rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya man maghalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'u amru kulluh ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahli qalbi waf'al kadhalika bi ahbabi abada warzuqna kama futuhal 'arifin wal fiqh fid din ma'akal ikhlas wasidqi wal yaqin wal 'afiyah wal ghina wan nasr wal hifdz wan naf'a wal intifa' wal khairati darain wa 'ulumil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ikra. Bismillah. Bismillah. Baca kitabnya. Ya Allah. Bismillah ya Allah. Bismillah halaman. Bismillah. Inggih lain. Balik lagi. Coba. Nah, halaman 9 itu. 9, 9. Safha 9. 9. Safha 9. 6. Santai aja. Satu-satu gitu. Nah, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi fi ulumid darain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Warathatul ardu min wa min 'alaiha wa man 'alaiha wa huwa khairul warithin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa
Ini adalah kitab Takmilatuz Zubdah. Masalah faraid, masalah hitungan warisan. Paham? Warisan. Paham kan warisan gimana? Ini karangan daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, daripada ayahnya Habib Umar. Sama dengan kitab Al-Miftah Nikah, beliau juga ngarangnya. Ini kitab faraid beliau juga ya. Beliau memulai dengan bismillah. Kita nggak membahas secara tafsil ya, apa itu bismillah bla 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 gitu. Kita secara langsung aja jalanin aja. Nah, bismillah. Beliau apa? Menyebut dengan bismillah sebab apa? Iktidaan bi kitabillah taala. Sebab beliau memulai dengan mengikut dengan Al-Qur'an. Sebab Quran dimulai dengan bismillah. Bismillah. Dan beliau mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa bacanya? Warisa. Hah? Tiga aja. Kan? Warisa. Tiga aja. Pilih aja tiga. Warisil ardi. Sebab jadi naat dia. Siapa yang mewariskan bumi siapa? Allah. Allah yang, jadi kalau naat gandeng, naat itu maknanya yang. Allah yang mewariskan bumi. Paham? Paham. Wa man 'alaiha, dan mewariskan orang yang ada di bumi tadi. 'Alaiha hanya kembali ke ardun. Ardun itu bumi. Paham? Wa huwa khairul warithin, dan Allah sebaik-baik orang yang sebaik-baik zat yang mewarisi. Paham? Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad, khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan tabi'in. Tahu kan tabi'in? Tabi'in itu yang enggak menemuin nabi tapi menemuin sahabat, itu namanya tabi'in. Kalau sahabat menemuin nabi, tapi kalau tabi'in enggak menemuin nabi tapi menemuin sahabat. Lahum, bagi mereka semuanya, bi ihsanin ila yaumiddin, mereka itu orang-orang yang baik sampai hari kiamat. Tim. Wa ba'du. Wa ba'du. Fahadhihi risalah. Ini risalah. Fahadhihi risalatun. Ini sebuah risalah. Fahadha atau fahadhi? Tulisannya fahadhi. Ini risalah. Risalah. Sebuah tulisan, sebuah pesan, sebuah ungkapan, sebuah catatan, sebuah apa itu, mukhtasarah, yang ringkas, nggak panjang tapi panjang juga gitu, ya ringkas. Fi ilmil faraid, pada ilmu faraid, ilmu yang membahas masalah warisan. Ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, nafi'atan insyaallah ta'ala. Semoga mudah-mudahan ini bermanfaat insyaallah ta'ala, jika Allah menghendaki. Multaqitatun, kalimat asalnya itu luqatah. Nanti ada di bab sesudah bab ibadah di dalam fikih, bab muamalah, ada bab namanya bab luqatah. Luqatah ini bab barang temuan. Kalau kita menemukan sesuatu, apa yang kita kerjakan, diambilkah apakah atau enggak, ada nanti pembahasannya banyak itu. Multaqitatun diambil. Ini tadi yang Habib Muhammad tadi tulis tadi, diambil di mana? Aktsaruha, kebanyakannya, min kitabi min kitabi Taqrirul Mabahith. Itu nama kitabnya. Beliau mengambil daripada kitab itu, Taqrirul Mabahith tadi. Lil Alama, pengarangnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. Anaknya Habib Abdullah, anaknya Syekh Basaudan, Abdullah Basaudan. Ada yang biasa disebut Basaudan itu ayahnya itu Abdullah Basaudan. Ini anaknya. Paham? Yang ada Hadrah Basaudan, ini anaknya. Beliau ngambil di kitab anaknya. Ya, ayahnya ya yang buat Hadrah Basaudan itu. Wa syarhihi, dan mensyarahkan kitab tadi, kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah Basaudan tadi, Al-Alama Sayyid Abi Bakar
bin Abdurrahman bin Syahabuddin. Itu yang mengarang dari yang mensyarahkan, yakni menjelaskan daripada kitab Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan tadi. Paham? Kalau nggak paham tanya aja. Radhiyallahu anil jami'. Wa sammaituha, dan kata muallif, kata musannif, kata mengarang tadi, aku namai ia tadi yang ia karang tadi, Takmilatuz Zubdatul Hadits. Itu namanya fi fiqhil mawarith yang kita baca ini. Paham? As'alullah ta'ala an yaj'alaha khalisatan. Mudah-mudahan Allah menjadikan akan yang aku karang ini ikhlas liwajhil karim, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yanfa' biha, dan bermanfaat kitab tadi, biha, dengan kitab tadi, innahu raufur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atau Maha penyayang, Maha pengasih dan lagi Maha penyayang. Paham? Mabadi ilmul faraid. Mabadi, permulaan daripada ilmu faraid tadi. Kita mengenal apa dulu? Jadi semua funun, semua fak, semua daftar kitab kayak nahwu, fikih, tauhid, ini dan itu ada mabadinya. Permulaan. Jadi penjelasannya, namanya apa, ta'rifnya apa, itu namanya mabadi. Jadi kitab ini ismuhu ilmul faraid, namanya ilmul faraid. Paham? Wa hadduhu, pengertiannya, huwa fiqhul mawarith, fikih pada membahas masalah warisan. Wa ilmul hisab, dan ilmu hitung, matematika, ilmu hitung. Paham? Tentang hitung. Ilmu usul yang menyampaikan ila ma'rifatin, kepada mengenal ma yakhussu, mengenal apa yang mengkhususkan kullu dhi haqqin minat tarikah, setiap seseorang yang mendapatkan daripada peninggalan tadi. Tarikah maknanya peninggalan. Tarikah maknanya peninggalan. Paham? Ya. Wat tarikatu, tarikah itu apa maknanya? Ma khalafal mayit, apa yang mayit tadi tinggalkan, seumpama uang, seumpamanya barang apapun itu. Min malin, daripada harta, atau hakin, atau hak. Nanti dijelaskan masalah hak apa itu apa, nanti di bab fikih ya, bab bukan masalah ilmu faraid, nanti dijelaskan. Kita jalan aja. Wa mawdu'uhu, dan judulnya tadi apa? Mawdu' itu namanya judul. At-tarikat, peninggalan. Wa wadi'uhu, siapa yang mengarangnya, yang memulainya itu siapa? Memulai daripada ilmu faraid tadi. Huwallahu ta'ala, Allah ta'ala. Wakila, ada yang berpendapat, ada immatul mujtahidun, imam-imam yang punya ijtihad, kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Paham? Wa hukmuhu, dan hukumnya apa? Al-wujubul aini idza lam yasluh li ta'allumihi ghairihi, apabila di suatu tempat dia enggak ada yang enggak ada yang mau belajar. Kalau di dalam satu tempat itu enggak ada yang mau belajar, maka wajib hukumnya di suatu tempat itu untuk belajar. Paham? Itu wujubul aini maksudnya. Kalau enggak, dosa satu tempat itu. Kata sebagian ulama, satu tempat itu berapa? Masafah 80 kilo. Dari sini seberapa kilo itu? Kalau di situ enggak ada yang mau belajar masalah faraid, hukumnya dosa semuanya. Paham? Itu maka hukumnya wujubul aini. Paham? Okay. Wal kifai idza salaha ghairuhu lah. Nah, kalau di tempat itu ada yang mau belajar, belajarnya bukan satu orang, banyak. Paham? Maka hukumnya berubah jadi fardu kifayah. Boleh yang enggak belajar, boleh belajar. Soalnya ada yang mau belajar di situ. Paham? Jadi hukumnya wujubul aini, hukumnya fardu ain. Kalau salat itu fardu ain. Salat fardu ain, kan? Kalau jamaah ada yang bilang fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Nah, jadi kalau belajar ini hukumnya fardu ain. Kalau di satu tempat yang kata ulun tadi 80 kilo tadi itu enggak ada yang mau belajar, maka hukumnya fardu ain, satu tempat itu wajib satu orang. Kalau enggak, semuanya dosa. Nah, kalau ada yang mau belajar lebih dari satu orang, 2, 3, maka
hukumnya berubah jadi fardu kifayah. Satu itu udah boleh, jadi semua nggak dapat dosa gitu. Wa masailuhu qadayahu allati tudhkaru fihi, dan masalah-masalah yang di dalam ilmu faraid ini apa? Sudah ditetapkan. Qadayahu mananya ditetapkan, allati tudhkaru fihi, yang telah disebutkan di dalam kitab, nanti sudah disebutkan, nanti akan disebutkan. Qaqaluhum an-nisfu fardhu khamsah. Nisfun setengah terbagi kepada 5 golongan. Nanti ada 5 golongan, ada pembagiannya. Wa fadluhu, dan kelebihannya mempelajari ini apa? Jazilun ay azimun, sangat besar. Lamma warada minal hati ala ta'allumi, manakala ada hadis yang menganjurkan, hati itu menganjurkan, ala ta'allumihi, atas belajar tadi ya. Faqad rawa Ibnu Majah wal Hakim fil Mustadrak, dan meriwayatkan daripada Ibnu Majah dan Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. An Abi Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, dan belajarlah akan ilmu faraid dan ajari kepada manusia ilmu faraid tadi. Fa innahu nisful ilm, sesungguhnya ilmu faraid tadi nisful ilm, separuh ilmu. Sebab faraid tadi berhubungan dengan yang hidup dengan yang mati, bukan ilmu yang lain. Ilmu kayak ibadah kan, kayak sholat, ilmu yang hidup aja, kalau mati nggak dilakukan. Tapi kalau ilmu faraid ini kan dia nggak bisa dapat warisan kecuali meninggal ya. Jadi nisful ilm, setengah hidup setengah mati, jadi makanya nisful ilm, setengah-setengah. Wa huwa yunsa, ini ilmu yang cepat lupa ya. Kalau kita nggak ngulang-ngulang, dia cepat lupa. Kita hari ini ingat, besok lupa ya, makanya cepat lupa. Ilmu yang cepat lupa ini. Wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ini awal ilmu yang dicabut daripada umatnya. Maksudnya dengan kematian daripada ahli ilmu tadi, orang yang paham dengan ilmu faraid tadi, maka dicabutnya orang yang tadi. Maka dengan orang yang tadi dicabut, dia nggak punya ilmu lagi, maksudnya ilmu faraid tadi hilang ya. Wa nisbatuhu, dan nisbahnya daripada ilmu faraid ini apa? Annahu min ulumi syari'iyah, ini termasuk daripada ilmu syari'iyah, ilmu yang disyariatkan oleh agama Islam. Wa ghayatuhu, tujuan kita belajar ini apa? Isalul huquqi ila dawiha, menyampaikan hak kepada sahibiha. Dawiha ay sahibiha, kepada orang yang mendapatkan tadi, mendapatkan warisan tadi, hak-haknya terpenuhin gara-gara kita membaca daripada ilmu faraid ini. Wa faidatuhu, dan faidahnya al-iqtidaru ala ta'yini siham li dawiha, kuasa kita. Iqtidar itu maknanya kuasa atau mampu bagi kita, ala ta'yini siham, atas menentukan siham itu bagian-bagian, menentukan bagian-bagian li dawiha, kepada orang yang mendapatkan warisan tadi. Wastimdaduhu minal kitab wa sunnah wal ijma', ini apa namanya, dalilnya tadi diambil daripada kitab, daripada sunnah, hadis, dan daripada ijma', kesepakatan para ulama. Tim ma yata'allaq ma yata'allaq bitarkatil mayyit, ini sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan si mayit. Paham? Kalau mayitnya meninggal, yang 5 ini wajib, ada 5 nih wajib. Paham? Wajib, umumnya wajib. Yata'allaqu bitarkatil mayyit khamsatun, yang berhubungan dengan peninggalan si mayit itu ada 5 haknya wajib bagi si mayit. Murattabah, itu ada kalimat murattabahan, itu harus tersusun satu-satu. Paham? Coba dita'alik, tahu ta'alik? Ada yang satu di bawah tuh, ada kan? Satu tak? Ay wujuban inda dhayiqil tarikah, ketika peninggalannya sedikit maka wajib hukumnya. Maksudnya apa? Yang 1 dulu, yang 2 dulu, yang 3 dulu, yang 4 dulu, yang 5. Paham?
Kalau uangnya sedikit, maka nggak boleh yang 3 dulu, yang 5 dulu, yang 4 dulu, nggak boleh. Harus 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, 5. Kecuali banyak uangnya, maka boleh aja yang ketiga dulu, yang kelima dulu, yang keempat dulu. Paham? Ini. Wa illa fanadban. Di ta'liq tuh tulisan di bawah, ta'liq di bawah. Kecuali dan jika jika tarikahnya banyak, maka hukumnya sunnah aja. Sunnah kita yang mendahului yang 1, mendahului yang 2, mendahului yang 3, mendahului yang 4. Paham? Paham? Ada 5 ya. Wajib, ini wajib. Kecuali uangnya banyak. Nah, yang awal al-haqqul muta'alliq bi aini tarikah ka zakah. Misal ini ulun bisi zakat yang wajib dikeluarkan. Paham? Misalnya kambing enggak? Dalam setahun itu berapa punya kambing, sapi, unta, paham? Ternyata ulun meninggal. Ketika meninggal itu maka yang ulun zakat itu wajib dikeluarkan. Paham? Wajib dikeluarkan. Punya uang sampai sudah batasan daripada pengeluaran zakat tadi, ulun meninggal, maka ulun wajib tuh, orang yang daripada ahli waris tadi wajib menzakati yang ulun wajib zakati tadi. Paham? Wajib. Warisan gak boleh dibagikan dulu, gak boleh, harus itu ditunaikan dulu. Itu rahan, tahu rahan? Gadaian. Ulun kada bisi duit, hutang lawan siapa kah sejuta, gadaikan ini HP lah, ya kan? Kada boleh mengambil HP ini kecuali membayari duit tadi, duit hutang tadi. Tiba-tiba ulun mati, maka ahli waris tadi wajib dia membayarin uang buat ngambil ini lagi. Kada boleh dia kada membayarin, kada boleh. Paham? Itu rahan namanya. Wajib bayar ini loh, hutangnya dulu mengambil nih, gadaian tadi. Nggih, wajib ya. Kalau meninggal ini masih sama orang, ahli waris ulun wajib membayarin hutang itu. Jual. Makanya rahan itu ada nanti di bab muamalah. Sesudah bab ibadah ini bab muamalah. Masalah rahan nanti, rahan gadaian tadi. Kalau nggak sanggup lagi ini dijual. Ini misalnya ulun berhutang lawan sidin. Sandaan ulun, bahasa sandaan ulun ini HP. Unjulung lawan sidin, maka jar sidin bayar setiap bulan segini. Mungkada ini gadaian Jaminan. Nah, jaminan. Jadi ulun kada kawa mengambil ini kecuali melunasin yang ulun hutang lawan sidin tadi. Mun ulun meninggal, siapa yang membayari sidin? Ahli waris ulun. Wajib ahli waris tadi. Itu. Dan sidin, mun ini di wadah sidin kada boleh memakai ini. Kada boleh, haram boleh. Kecuali sudah dapat izin ulun yang ngisi HP ini. Paham? Tuh. Itu rahan namanya. Itu termasuk kayak kendaraan beizin dulu, wajib beizin dulu. Kada boleh kada beizin. Itu kan seakan-akan bukan haknya yang punya duit tuh, bukan. Punya yang hak yang berhutang tadi, yang miliknya tadi. Berarti apabila meninggal seseorang tadi, maka yang wajib diutamakan dari uang yang warisan tadi adalah yang haknya. Ya, makanya ini kan murattabah, tersusun. Kalau dia punya uangnya sedikit, maka warisan, makanya di sini yang warisan terakhir pengabihan. Yang wajib dulu di sini masalah hak aini tarikah. Ya, kayak zakat rahan kan, makanya yang kedua apa? Yang kedua,
itu jinayah kan, habis rahan jinayah itu apa? Jinayah itu apa? Jinayah ini misalnya ulun misi hamba atau hamba budak lah. Budak nih kalau di dalam fikih itu dia kayak duit kita, makanya sekahandak kita hendak menjual kah, kadakah anak ini kah, anak ada disuruhnya begawi kah, kadakah, itu budak di dalam Islam lah. Jadi sekalinya budak ini membunuh yang lain, membunuh orang lain, paham? Maka ketika kita meninggal, budak tadi kada boleh dijual, harus budak tadi apa? Harus kita kan yang apa, memiliki budak nih, melunasin budak membunuh sini, membunuh sini. Habis itu kan ahli warisnya pasti meminta namanya dia uang. Meminta enggak sama budaknya, tapi kepada tuannya. Ya, ulun meninggal, maka siapa yang membayarkan hutangnya? Ahli waris ulun. Nah, itu wajib, hukumnya wajib. Nah, makanya di sini kan murattabah, tersusun. Kalau dia uangnya enggak banyak, paham? Kalau nya banyak terserah antum, yang kedua kah, tiga kah, yang keempat kah dulu. Ya, kalau banyak dihitung juga, enggak asal langsung bagi-bagi enggak. Nah, itu. Yang kedua saniha, yang kedua mu'anu tajhiz bil ma'ruf. Ini menyiapkan persiapan buat si mayit, kayak kain kafan, kayak tempat makomnya, semuanya buat nguburinnya, tukang ininya, itu semuanya. Itu yang kedua, wajib itu, paham? Wajib bil ma'ruf. Ma'ruf itu maksudnya kita lihat, kita pandang si mayitnya tadi sugih kah, adakah. Nah, itu bil ma'ruf, kita lihat. Kan tergantung, kan kalau orang yang banyak uang misalnya dia pakai kain kafan 3 lapis, berlapis kan, 3 lapis kan. Kalau yang nggak punya uangnya 1 lapis bisa aja kan, itu, paham? Illa tajhizul zawjatil musir fa innahu ala zawjiha al musir, kecuali kalau bisi bini dia kaya, orang kaya, fa innahu ala zawjiha al musir, siapa yang apa namanya, menyiapkannya tetap suaminya. Bininya kaya, tetap suaminya yang membayarkan semuanya, kain kafannya, makamnya, semuanya itu, walaupun bininya kaya, paham? In kanat ghaira nashizah, jika perempuannya tadi bukan perempuan yang durhaka, paham? Salah satunya kayak durhaka, misalnya kita mau minta layanin, dia nggak mau, itu termasuk durhaka. Maka perempuan tadi nggak boleh dinafkahin, nggak wajib kita nafkahin, sebab dia durhaka lawan kita, paham? Kalau nya kalau durhaka lawan kita, maka kita wajib menafkahin, wajib kalau nya meninggal membayarin tempat ini, buat makamnya, buat apa namanya, kain kafannya, semuanya, paham? Ini yang kedua, paham? Yang kedua. Yang ketiga aduyun, hutang. Kan hutang, beda yang awal kan benda, zakarahan, jinayah. Ya, kalau ini enggak, hutang biasa, hutang. Kita berhutang lawan ini, kita berhutang ini tanpa ada kayak gadaian apapun itu. Itu yang ketiga. Ya, paham? Yang keempat al-wasaya, wasiat. Yang keempat ada al-wasaya bithuluth, wasiat bithuluth, sepertiga, paham? Misalnya 3 juta, sepertiganya berapa? 1 juta, ya kan? Thuluth. Famadunahu lil ajnabiyin. Famadunahu ini imma thuluth atau sedikit daripada thuluth. Thuluth atau sedikit daripada thuluth. Wasiat boleh. Makanya wasiat ini kada boleh dijulung lawan ahli waris. Kada boleh, kecuali dapat izin daripada ahli waris yang tadi. Misalnya kita berwasiat kawan anak yang pemulaan, ya kalau, nah maka kita kada boleh memberikan wasiat tadi ke pemulaan, kecuali anak yang kedua mengizinin, paham? Itu sedikit apa namanya, paling di bawah thuluth, paham thuluth ya? Sepertiga, hitung-hitungannya sepertiga, di bawah thuluth atau di atas thuluth atau semuanya,
kada boleh menjulungi ke ahli waris kecuali dapat izin daripada ahli waris yang lain gitu. Fama dunahu atau sedikit daripada sulus tadi li ajnabiyin. Ajnabi ini orang asing, bukan ahli waris tadi. Nah, boleh kita memberikan, mewasiatkan ke orang lain yang bukan keluarga kita yang dapat warisan tadi, li ajnabiyin, bagi orang yang bukan daripada keluarga. Yang penting yang penting kalau enggak sulus atau di bawah daripada sulus. Kalau di atas daripada sulus kada boleh kecuali dapat izin daripada ahli warisnya. Nah, yang kelima, iris nih, warisan ini pampihan ya itu. Jadi warisan ini pampihan, bukan pemulaan ada. Jadi kalau pas mati itu jangan bahas masalah warisan, itu pampihan itu. Yang hak-haknya dulu, hak mayitnya apa dulu, ininya dulu, hutang-hutangnya dulu, itu wajib semuanya. Al-irth, warisan itu secara lughah, secara bahasa al-baqa, sisa. Makanya warisan sisa sih mayit tadi. Baqa, sisa maknanya. Wa intiqalu syai'i min qaumin ila qaumin akhar. Dan berpindahnya sesuatu dari suatu manusia kepada manusia yang lain. Yang asalnya daripada si mayit berpindah kepada ahli warisnya. Paham? Itu secara lughah, secara bahasa. Wa syar'an, secara syariat Islam, hak wajibnya, hak qabilul litajazzi, yang menerima kepada seseorang, yathbutu limustahaqqin ba'da mautin, yang ditetapkan bagi orang yang berhak ba'da mautin man lahu dzalik, sesudah kematian si mayitnya tadi. Kada boleh membagi warisan sebelum si mayitnya mati, kada boleh. Membagi warisan itu kapan? Sesudah mayitnya si mati di mayitnya. Paham? Itu. Imma li qarabatin, imma dia kerabat kita, anak kita maksudnya, ayah kita. Bainahuma wa nahwiha, di antara keduanya, di antara mayit sama ahli warisnya tadi dan seumpamanya. Nanti dijelaskan. Paham? Arkanul irits. Ini rukunnya. Ada 3. Paham? Yang kedua waris. Waris itu siapa? Orang yang mendapatkan warisan. Berarti orang yang hidup. Ya kan? Waris itu orang yang mendapatkan warisan. Kalau muwaris yang kedua itu yang si matinya tadi. Yang membagikan warisan tadi. Yang si mayit tadi. Bedakan tuh dua tuh. Ya, waris tadi orang yang masih hidup yang mendapatkan warisan tadi. Kalau muwaris tadi orang yang mati yang memberikan warisan. Wa haqqul maurus, dan sesuatu yang diwarisi tadi, uang kah apakah itu. 3. Paham? Asbabul irthi salasah. Sebab-sebab warisan tadi ada 3 macam. Kenapa seseorang dapat warisan? Ada 3. Yang awal nasab. Sebab nasab, ayah anak, ayah kakek, paman, nasab ya. Ya. Yang kedua nikah. Kalau zina nggak dapat nikah. Yang ketiga wala ini masalah daripada budak, nanti dibahas nanti. Masalah budak. Kalau budaknya mati, dia kaya, misalnya ulun bisi budak ke dia ulun merdekakan, dia kaya, dia mati, kada ada bisa anak siapapun, kemana kembali kepada ulun masih hidup. Nah, bukan ke anaknya, ke ininya. Kalau anaknya ada, ke anaknya. Tapi maksudnya kalau dia nggak ada punya siapa-siapa, maka ke sayyidnya tadi, ke tuannya tadi. Nah. Berarti guru mulanya anak di luar nikah, misalnya di bulan pada wajib. Hatta ayahnya yang menggaulinya tadi, dia nggak wajib, nggak boleh menjadikan wali buat dia nikah tadi, nggak boleh. Makanya nikah nggak bisa, masalah apa, dia jadi ayahnya jadi wali nggak bisa, nasab dia ke ayahnya terputus nggak bisa, ke ibunya. Nah, dan dia anaknya jadi boleh nikah sama ayahnya yang menggaulin perempuan tadi kan, laki-laki perempuan zina, dia nikah zina kan, dapat anaknya ini nisbahnya ke ibunya, dan anaknya ini boleh nikah sama ayahnya jadi zina dia.
nggak ada kehormatan lagi, nggak ada warisan, nggak ada, semuanya nggak ada. Itu. Syurutul irthi thalatha, syarat-syarat daripada warisan tadi ada 3. Tahaqquq hayatul waris, yakin bahwasanya orang yang mendapatkan warisan tadi masih hidup. Ba'dal mautil muwaris, sesudah mati orang mayitnya tadi, ketika mayitnya mati ahli warisnya masih hidup. Paham? 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 Paham kan? Syarat-syarat daripada warisan tadi apa? Bahwasanya tahaqquq, yakin kita hayatul waris, hidup. Siapa hidup? Ahli warisnya. Kapan hidup? Ba'da mautil muwaris, ketika matinya mayit tadi ahli warisnya hidup, maksudnya ada, kada mati, ada. Nah, paham? Wa tahaqquq mautil muwaris, dan kita yakin juga bahwasanya yang mayit tadi mati. Paham? Kalau kita nggak yakin, apa maksudnya? Kalau mayit kita nggak yakin bahwasanya mayit itu mati atau nggak boleh bagi warisan tadi, nggak boleh. Makanya kita betul-betul yakin bahwasanya mayit tadi meninggal, ahli waris tadi masih ada, wajib. Yang ketiga, wal ilmu bi jihadil irs, kita tahu maksudnya jihad irs, maksudnya ibin anak tadi berapa bagiannya, ini berapa bagiannya. Paham? Tapi guru, kalau misalkan sebelum meninggal kamu sudah berbagi, misalnya kata ulan kan bisa anak. Nah, sebelum ulan meninggal nih sudah berbagi, sudah warisan nih. Kayak itu guru boleh ngejakahan di dalam hukum itu. Udah boleh. Sebab dia kapan bagi warisan? Sesudah meninggalnya si mayit tadi. Sebab guru ini takut anak itu kalau kena sudah meninggal kena belum berbagi, takut berbanding misalnya tuh. Itu pada disebabkannya. Tapi nggak boleh, maksudnya dalam ilmu faraid dia harus meninggal dulu. Itu. Makanya wasiat itu kapan terlaksana wasiat itu? Sesudah mati sih mayitnya tadi. Misalnya ulun mewasiatkan memberikan ini. Maka kada boleh menjalankan wasiat tadi kecuali ulun sudah meninggal. Nah, masih itu kada boleh. Kalian wasiat namanya. Mawani wal irth, ini pencegah seseorang dapat warisan. Nah, ada 3. Al-qatlu, membunuh. Anak membunuh ayahnya, maka anak tadi nggak boleh dapat warisan. Misalnya ayahnya dihakim di sebuah pengadilan, yang tersangka kebalik, anaknya jadi hakim, ya kan? Ayahnya membunuh orang, maka yang menjadikan hakim tadi siapa? Anaknya, ya kan? Maka mengikut daripada undang-undang di sini kan bahwasanya ayahnya dihukum mati. Maka pas dia menghukum mati anaknya tadi, menghukum mati ayahnya, maka anaknya tadi nggak boleh dapat warisan. Nah, itu sama kayak membunuh juga. Nah, nggak boleh. Yang kedua, riku ini maksudnya apa? Masalah budak. Nanti dibahas masalah budak. Yang ketiga, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Nggak boleh. Islam mewarisin ini nggak boleh. Ya, agama yang selain Islam dapat warisan nggak boleh. Paham? Ikhtilafuddin, perbedaan agama nggak boleh. Harus sesama Islam. Warisan, membagi warisan harus sesama Islam. Yang ketiga, tim al-warithuna min rijal. Ini siapa saja yang dapat warisan daripada laki-laki? Tim? Ada 15 ya? Ada 15 macam. Ibin, anak. Kita papan tulis nih. Bidal.
masalah di faraid ini nisbahnya ke mayit. Misalnya ibin, anaknya siapa? Anaknya si mayit. Paham? Ayahnya siapa? Ayahnya si mayit. Jadi nisbah faraid ini kepada si mayit. Yang kedua, ini mayit nih. Yang awal siapa? Ibin. Anak. Mayit nih, mayit. Orang mati. Ya. Yang dapat warisan apa? Ibin. Kan nulis anaknya ibinnya kah? Nah, ibin, paham ibin kan? Ini ibin. Anaknya siapa? Si mayit. Dapat dia warisan. Ini laki-laki ya. Masalah laki-laki semua ada 15 macam. Ibin. Anaknya. Paham? Ibin. Yang kedua, Wabnil ibni. ibin. Anaknya ini. Cucu. Lihat gak? Lihat. Cucunya si mayit. Kalau ibin gak ada, cucu yang dapat. Kalau ibin ada, cucu nggak dapat. Paham? Yang penting pian tahu dulu. Ini ibin. Nanti ada bagiannya ini. Paham? Wa in safal kata dia. Walaupun sampai ke bawah, ibin. Apa paling bawah namanya? Batu nyebutnya apa? Cicit. Atau sampai ke bawah lagi. Ya. Yang ketiga, wal ab. Ayahnya si mayit. Ayah si mayit. Paham? Misalnya ada ibin, ada ab, maka ini dapat sudus, ini dapat asobah. Asobah itu sisa. Paham? Misalnya duitnya 6 juta, mayitnya mati, duitnya 6 juta, maka ini sudusnya berapa? 6 juta, sudusnya berapa? Sudus tahu 1/6. 6 juta, sudusnya 1 juta. 1 ya, 1 juta. Dan 1 juta buat si ayah. Misalnya mayit ini mati, meninggalkan ayahnya si mayit sama anak atau cucunya. Ya. Maka si ab tadi dapat sudus. Paham? Sudus. Kenapa dapat sudus? Sebab ada ini. Anak atau cucunya. Ya. Kalau dia nggak ada anak sama cucu, maka uang semuanya buat ayahnya. Paham? Ini dapat sudus, ini dapat asobah. Asobah ini sisa. Berapa sisa sejuta? 5 juta. 5 juta buat anaknya. Paham? Betul. Yang ketiga ab. Yang keempat abu. Nah, apa sebenarnya? Kayunya si mayit. Paham? Kalau ada ab, maka nggak dapat kayunya. Kalau ayahnya mayit ada, makanya faraid ini nisbahnya itu ke mayit. Ini ibin, anaknya si mayit. Ini cucunya si mayit. Paham? Ini ab, ayahnya si mayit. Ini abul ab, kakeknya si mayit. Kalau kakeknya ada, abnya nggak ada, maka ke kakeknya. Abul ab, paham? Habis itu wain ala, walaupun sampai ke atas, kakek ayahnya sampai atas masih hidup. Paham? Wal akhu syakik. Akhu syakik ini saudaranya sekandung. Paham? Ayah mayit nikah sama cewek perempuan lain. Apa ya bilangnya? Biasanya pakai nama supaya mudah.
Misalnya nih Ahmad nih. Ahmad. Ini Fatimah. Fatimah ya. Nah, ini ayahnya si mayit Ahmad. Fatimah ibunya si mayit. Ibunya si mayit. Kawinkan dua nih, maka dapat anak si mayit. Mayit. Akhu syakik ini siapa? Saudaranya si mayit. Nah, berarti ini anak pemulaan, ini ada bisa anak kedua namanya Muhammad. Maka ini saudaranya si mayit. Paham? Paham? Nah, misalnya di sana pian dah. Nah, itu ya. Daripada mama abah satu lah, lain kawin pulang lain, ada pulang nanti itu. Nah, aku lihat siapa? Habis itu aku lihat yang berapa nih? 2, 3, 4, 6 ya. Aku lihat saudara seayah. Misal ini kan ini ayahnya Muhammad, ayahnya Ahmad, mamanya Fatimah. Ini anaknya. Aku lihat siapa? Saudaranya seayah. Ayahnya kawin lagi. Kawin lagi. Dua ikon ini. Misalnya sama Zainab. Dapat anak namanya Ali. Maka siapa nih namanya? Mayit tadi bilang ke Ali tadi saudara seayah. Namanya akhun liab. Dapat, tapi kecuali bila ada ini kuat nih. Makanya yang paling kuat ibn anak, ayah, bini. Bini si mayit. Paham? Akhun liab paham? Digambar. Buku tulis kan tulis itu buat apa? Buat gambar. Berarti kalau punya bini dua bang itu wajib. Itu kan bukan dapat. Wajib. Itu bini anu. Yang 4 wajib. Wajib. Makanya apa? Mundur bini berpadah. Nah, takutannya kan kalau pada kan yang kita wajib dapat warisan yang bini pemulaan, bini kedua, bini ketiga, bini keempat wajib. Dan kada berpadah karena kada tahu. Kesalah kita mana? Dosa ulang. Itu. Paham? Akun lium kebalikannya. Nang mama kawin nang laki lain. Dapat anak, maka mayit tadi bilangnya akun lium, saudara seibu. Ini Fatimah nikah sama Hasan, dan akun liab tadi apa? Ayahnya si mayit kawin sama bini lain, dapat anak, maka mayit tadi bilangnya ke anaknya yang daripada si ayah tadi akun liab, saudara seayah. Akun lium ini enggak. Fatimah mamanya mayit tadi kawin lawan laki lain, ampihan pisah maksudnya. Kawin lawan Hasan, dapat anak Husain. Maka Husain ini nisbah ke mayit tadi saudara seibu. Paham? Paham? Nah. Habis itu ibn akhu syakik. Nah, ibn akhu syakik tadi apa? Kada akhu syakik apa? Akhu syakik saudara kandung. Bing sanak sidin bagi pian mungkin meninggal saudara kandung. Anak sidin anak saudara pian. Nah, kamanakan akun ibn akhu syakik kamanakan. Paham? Paham? Kalau ada paham tanya ya. Ibn akun liab siapa? Ibn akun liab ini Ali bisa anak. Paham? Siapa namanya? Siapa namanya? Yusuf. Ini ayahnya mayit tadi Ahmad tadi kawin sama Zainab. Dapat Ali bisa anak. Maka Yusuf tadi nisbah ke mayit tadi ibn akun liab. Dia dapat 2. Tapi lihati bisa anak ke mayitnya kada. Punya bisi kalau dapat 2. Nah, itu. Nah, ini kan siapa-siapa sih yang dapat warisan? Ada 16, ada 15. Ini semuanya ini dapat. Tapi lihat juga ini syarat-syaratnya kayak gimana. Nanti ada disebutin. Berarti guru ini dalam artian kalau yang dibagi itu di dalam artian yang mayit
Ya. Tuh. Kalau nyanyi sudah berisi anak, berarti yang di atas itu kan ada Kada ini lagi, ya. Ini kan nggak disebutkan ibn akhun lium, kada dapat. Paham? Kan akhun syakik, akhun liab, akhun lium dapat. Ibn akhun syakik kemanakan? Ibn akhun liab anak daripada saudara ayah, saudara apa? Saudara kandung saya dapat. Tapi ibunya kawin lawan yang lain bisa anaknya tadi akhun lium kan? Akhun lium tadi bisa anak, maka kada dapat. Ibn akhun lium kada disebutkan di sini. Kada dapat. Wal ammu syakik. Wal ammu syakik. Nih. Ammu syakik abahnya bisa abah. Kai mayit bisi bini, nininya sih mayit. Siapa namanya? Namanya apa? Kada ini bini kai bisi bini kai lawan bini bisa anak. Nama bini kai itu dia dulu lah. Hadijah gue yang udah baca. Di sini itu namanya Hadijah. Kainya si mayit kawin lawan Khadijah, maka Khadijah ini nisbah ke mayit nininya. Paham? Ini kawin, maka dapatnya ayah si mayit, si Ahmad tadi. Ini anak pemlaan. Anak kedua misalnya Mahmud kan, ini berdiri sana kan, Ahmad itu di sana, Syakik kan, Syakik kandung, maka ini menyebut ini paman. Paham? Paman pian lah. Nah, paham? Ini amun syakik, ya kan? Amun liat siapa? Kawin orang dunia lain. Paham? Tadi ayahnya tadi akhun liab. Kalau kawin orang lain, amun liab. Kainya kawin orang dunia yang lain, dapat bisi anak. Kita menyambutnya tetap paman juga, tapi pamannya liab seayah, kada sekandung syakik tadi. Itu amun liab. Paham? Habis itu ibn amun syakik. Nah, paman pian bisa anak. Apa namanya? Abah pian dan sidang sana ke bisa anak. Nah, apa? Sepupu. Iyalah. Paham? Ya, habis itu ibn amun liab. Siapa ibn amun liab? Ini tadi nih. Mahmud tadi. Kainya si mayit kawin lawan binian lain, dapatnya si Mahmud. Maka Mahmud tadi kita sambat amun liab. Habis itu Mahmud tadi bisa anak. Maka mayitnya tadi menyambat si anaknya si Mahmud tadi ibn amun liab. Pak Bian nama. Ya, Pak. Paham lah Bian, paham lah. Paham. Pian misi kawin itu. Siapa nama Pian? Nah, pian misi kawin. Pian kawin lawan yang lain. Dapat anak lah. Pian menyambat ibu sidin amun liab. Anak sidin amun liab tadi bisa anak pulang. Maka ibn amun liab. Pulang tahun lah. Kai bisa anak. Itu anak kai itu bisa pulang anak dan lahir. Kai bisa anak. Anak kai itu bisa pulang anak cucunya kai pulang tuh. Iya. Cucunya kai. Tapi kada kambung kada syakik namanya liab. Sebab sidin kawin lagi orang yang lain dapat juga. Nah. Kai ini
Ya. Wazauj suami, kalau bininya meninggal suami dapat. Kalau suaminya meninggal bini yang dapat. Jadi kan zauj suami lakian kan? Zauj suami. Yang ke pambihan tuh motik. Motik tuh kalau ini dahulu apa namanya? Budak berarti punya tuannya, kan? Kalau ada siapa-siapa di sini maka kembali ke tuannya. Itu yang lakian tuh semuanya 15. Paham? Kalau semuanya ini ada, ke-15-nya ini ada, siapa aja yang dapat? Anak, abah, mama, anak, abah, mama, bini. Dah. Kalau pian ditakuni minta fatwakan, hitungakan warisan. Pian tinggal menakuni jadi si bin itu bisi anak lah. Ada aja. Ayo udah tulis. Itu bisi abah lah. Ada tulis. Bisi mama lah. Ada tulis. Bisi bini atau bisi laki lah. Punya mayat tergantung mayatnya. Bisi aja. Nah dah. Kadus lagi mana aku nih bisi paman lah, bisi kayu lah, bisi ini dah. Selama itu masih ada itu yang dapat dah pasti. Itu. Mun yakin masih gak ada paham. Udah paham. Ini paham lah biar nggak ada paham takut aja nah. Ini yang laki-laki nih. Ini belum hitung-hitung lagi belum. Nanti ada dibahas nih kan. Pas apa? Pas pembagian mayatnya mati dibagi. Pas sudah dibagi tiba-tiba ahli warisnya dia meninggal dibagi pulang. Bisa dia meninggal dibagi pulang ada nanti. Banyak pas penghabisan itu. Itu. Ini satu lagi nih yang buat perempuan nah. Satu lagi nih. Yang warisan buat perempuan itu ada 10. Ini perempuan ada 10. Tadi laki-laki semua. Mayit. Ini mayit nih. Mayit yang meninggal. Awal bintun. Anaknya yang binian. Anak binian, anak si mayit yang binian. Yang tadi kan sampai tadi kan bilangnya dapat tadi ibin, bintun, lihat anaknya, anak laki-laki anak binian. Ayahnya sama ibunya mayit. Sama bini atau suaminya, tergantung yang meninggal siapa. 5 nih lah, 5 lah. Paham 5. Anak laki-laki, anak yang binian, suami nang abah, nang mama, sama tergantungnya yang meninggal siapa. Bisi bini, bisi laki. Gitu. Punya laki yang tadi bisi bini 4, maka keempatnya wajib dibagi. Anak berdua Nih kan, nih habis ini yang perempuan bintun, anaknya sih mayit, paham? Sama bintu ibin, cucunya juga, tapi cucunya perempuan. Bintu ibin, cucunya masih mayit, yang minian. Tadi kita sudah membahas yang lakian, ini masalah yang membahas yang minian. Bintun anaknya sih mayit, bintul ibin cucunya sih mayit, yang minian semuanya. Ibunya si mayit. Ibu. Jaddah min jihatul Jaddah min jihatul bisi mama. Nini daripada jihad si mama. Paham? Jaddah min jihatul ab. Nini daripada jihad si ayah. Ayahnya mayit bisi ayah, abahnya bisi mama. Paham? Nini jihad ayah, nini jihad ayah lawan nini jihad ibu dapat. Paham? Kalau kai kalau dapat. Kai jihad ayah dapat. Kai jihad ibu kalau dapat. Paham?
mayit bisi ayah kan, ayahnya bisi abah lan mama, keduanya dapat ini anu apa namanya, mamanya si abah itu dapat, paham? Jada minggit lom, jada gitu. Wal ukhtu syaqiqah, ukhtu syaqiqah tahu? Dan sanak pian yang binian. Ukhtu syaqiqah, dan sanak pian yang binian, dan sanak si mayit. Dan sanak si mayit yang binian. Paham? Kandung syaqiqah itu kandung. Syaqiqah kandung. Paham? Li'ab enggak kandung. Li'ab ayahnya kawin sama binian yang lain, dapat anak, kita menyambatnya ayah kita kawin non binian lain, bisi anak, maka kita menyambatnya saudari seayah. Mama kita kawin non yang lain, maka kita menyambat saudari seibu. Ini ukhtun syaqiqah, saudari kandung. Ukhtun li'ab, paham ukhtun li'ab? Paham? Saudari seayah. Ukhtun li'um, saudari seibu, sama yang kayak tadi juga, yang akhun ni'um kawannya ukhtun ni'um, akhun ni'ab kawannya ukhtun ni'ab, akhun syaqiqah kawannya ukhtun syaqiqah. Paham? Zaujah bini kalaunya suaminya meninggal. Mu'tikah sama kayak tadi, ke sayyidnya, ke tuannya siapa? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Azan langsung azan. Kobat. Azan.